Sobat UMKM Indonesia, selamat datang di video edukasi kali ini. Kali ini kita mau membahas apa ya? Tentunya tentang UMKM dong, tapi khusus unit usaha mikro. Tapi sebelumnya apa itu UMKM unit usaha mikro? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Pada tahun 2017, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia melaporkan bahwa UMKM memiliki jumlah sekitar 62,9 juta unit, sedangkan usaha besar hanya sebanyak 5.400 unit. Selain itu, usaha mikro mampu menyerap tenaga kerja sekitar 107,2 juta, usaha kecil sebesar 5,7 juta, usaha menengah sekitar 3,73 juta, sedangkan usaha besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Lalu, apa itu unit usaha mikro? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yaitu KKM bersih maksimal 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan, serta omset tahunan maksimal 300 juta rupiah. Tahukah kamu bahwa UMKM yang telah go digital di Indonesia telah mencapai 4,8 juta unit per Maret 2021? Wah, besar juga ya. Ya, tapi ada masalahnya nih. Menurut Dewan Ikatan Akuntan Indonesia, ternyata banyak pelaku usaha UMKM atau UMKM yang belum mengetahui cara membuat laporan keuangan secara lengkap, mendetail, dan komprehensif. Kira-kira apa ya yang lagi dipersiapkan oleh pemerintah? Dengan ini, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia mempersembahkan LaMikro, Laporan Akuntansi Usaha Mikro. Untuk siapa aja sih aplikasi LaMikro? Jadi pada dasarnya, aplikasi ini dapat digunakan untuk unit usaha mikro kecil dan menengah, namun disarankan oleh Kementerian Koperasi dan UKM hanya untuk unit usaha mikro. Karena selain nama akun yang terbatas, LaMikro diciptakan untuk memberikan solusi tentang susahnya membuat pembukuan pada usaha mikro dengan benar yang disyaratkan oleh lembaga keuangan. Hal tersebut karena mereka selalu ditolak saat pengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Menurut Deputi Pemberdayaan SDM Kemenkop UKM Prakoso PS, selama ini pelaku usaha mikro belum memiliki tata kelola asimilasi maupun laporan keuangan yang baik. Sekarang ini wirausaha itu kegagalan utamanya tidak bisa menghitung berapa yang harus diambil, keuntungan dan pengeluarannya berapa, serta cash flow dia nggak tahu. Nah, dengan LaMikro semuanya bisa jelas. Jadi makin penasaran nih sama apa sih LaMikro itu? LaMikro yang merupakan singkatan dari Laporan Akuntansi Usaha Mikro adalah aplikasi laporan keuangan sederhana untuk unit usaha mikro serta dimaksudkan sebagai sarana untuk menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan EMKM. Loh, apalagi itu SAK EMKM? Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 18 Mei 2016 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2019. Laporan keuangan SAK EMKM sedikitnya meliputi 1. Laporan laba rugi selama periode, 2. Laporan posisi keuangan akhir periode, 3. Catatan atas laporan keuangan atau CALK. Wah, ternyata sederhana sekali ya. Apa aja ya manfaat dari LaMikro? Manfaat pertama adalah untuk memonitor aktivitas keuangan UKM, yang kedua untuk menggantikan metode tradisional pencatatan manual, yang ketiga untuk membuat laporan keuangan lebih cepat dan efisien, dan terakhir adalah untuk prosedur penganggaran yang lebih modern. Kemudian, aktivitas keuangan yang tercatat diantaranya pendapatan dan beban yang dilaporkan pada laporan laba rugi, serta aset, liabilitas, dan ekuitas yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Lalu, apa saja fitur dari LaMikro itu? Fitur pertama adalah entry journal yang berisi catatan transaksi akuntansi berdasarkan urutan kronologi. Semua transaksi akan dicatat melalui jurnal entry yang menunjukkan nama akun dan jumlah, serta mengetahui apakah akun tersebut dicatat di sisi debit atau kredit. Yang kedua adalah daftar jurnal. Jurnal merupakan rincian semua transaksi keuangan dan akun-akun yang mempengaruhi transaksi. Daftar transaksi secara kronologis bertujuan untuk pendataan berdasarkan transaksi yang diinput pada entry jurnal. 3 adalah laporan laba rugi yang merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi dan menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Keempat
adalah laporan posisi keuangan yang merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode. Wah, cukup menarik ya fiturnya. Bagaimana kalau kita coba aplikasinya? Yuk kita simak cara menggunakan aplikasi Lamikro. Pertama, kita download aplikasi Lamikro melalui Google Play Store, lalu kita klik install. Jika aplikasi Lamikro telah terinstall, kita bisa klik daftar dan mengisi kelengkapan data seperti NIK, nama lengkap, NPWP pribadi, email, nomor telepon, nama usaha, nomor induk berusaha, alamat usaha, nama akun, serta kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Yang terakhir, kita isi jawaban CAPTCHA yang tersedia. Setelah semua terisi, kita bisa klik daftar. Setelah selesai mendaftar, kita kembali ke halaman awal Lamikro dan kita dapat mengisi nama akun serta kata sandi yang telah didaftarkan sebelumnya. Selanjutnya, kita berada di halaman dashboard dan kita diminta untuk melengkapi profil kita, lalu kita simpan. Setelah menyimpan profil, kita diminta untuk melengkapi profil usaha juga, dan kita simpan. Yuk langsung kita coba fitur pertama, yaitu entry journal untuk mencatat transaksi yang telah kita lakukan. Untuk mengisi entry journal, kita diminta untuk melengkapi tanggal jurnal, lalu jenis transaksi, diambil dari, simpan ke, serta mengisi nominal yang ada. Terdapat keterangan yang bersifat opsional untuk memperdetail transaksi tersebut. Lalu, kita dapat klik simpan. Selanjutnya, kita dapat melihat transaksi yang sudah kita input tadi pada daftar jurnal. Jika terdapat kesalahan, klik kotak pada transaksi yang ingin dihilangkan, lalu klik hapus. Klik laba dan rugi pada sisi tab kiri aplikasi untuk mendapatkan perhitungan akuntansi pada tabel laba, lalu masukkan kata sandi terlebih dahulu yang telah kita daftarkan saat pendaftaran akun di awal. Setelah itu, tabel laba dan rugi akan secara otomatis menampilkan laporan sesuai dengan input pada jurnal atau transaksi harian tadi. Laporan lain yang dapat kita lihat pada sisi tab kiri aplikasi adalah laporan posisi keuangan. Lalu masukkan kata sandi terlebih dahulu. Setelah itu, perhitungan akuntansi pada tabel neraca akan menampilkan laporan secara otomatis sesuai dengan input pada jurnal atau transaksi harian. Wah, Lamikro dalam bentuk website juga tersedia loh. Yuk buruan cobain di www.lamikro.com. Nah, gimana nih? Sudah mendapat pengetahuan baru kan? Jangan lupa bagikan video ini ke temanmu juga ya. Semoga edukasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Jika kalian ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan menghubungi nomor di bawah ini.